Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas manfaat mempelajari kaidah fikih muamalah. Apa saja yang termasuk manfaatnya? Pertama, dapat mengetahui hakikat fikih. Hakikat fikih itu seperti apa? Fikih secara umum terutama fikih muamalah bersifat dinamis, telah dipelajari dalam pembahasan fikih muamalah sebelumnya. Seiring perkembangan zaman, kemudian fleksibel, mengacu kepada kemaslahatan, keadilan, itu hakikat fikih. Karena fikih sendiri adalah produk pemikiran para ulama yang tentunya tidak terlepas dari keadaan ketika mereka hidup. Oleh karena itu, belum tentu dalam hal tertentu cocok untuk perkembangan sekarang. Akan tetapi bukan berarti tidak sama sekali mengacu kepada pemikiran para ulama dahulu. Melainkan maksudnya untuk persoalan fikih muamalah perlu kajian kondisi sosiologis masyarakat, perlu kajian pendalaman maslahat, ilat, dan keadilan, perlu analisa yang mendalam mengenai apakah cocok atau tidaknya dengan situasi sekarang, seperti hiyar majelis. Kalau dulu kan hiyar majelis kaitannya dengan kondisi ketika penjual dan pembeli berada di tempat dagang, di tempat majelis, di tempat jual beli, maka boleh melakukan hiyar majelis selama pedagang dan pembeli ada di tempat penjual beli. Kalau sudah tidak ada, maka tidak sah hiyar majelis. Untuk konteks sekarang kan tidak seperti itu ya majelis. Bagaimana dengan jual beli online, Tokopedia, Blibli, Shopee? Apakah ada hiyar majelis? Ada. Bagaimana taparuknya? Ya, taparuknya ya sudah ijab qabul secara sempurna. Ini dibahas secara lengkap dalam bab hiyar majelis di buku saya di fikih jual beli, salah satu kajian yang membahas tentang hiyar majelis. Kemudian memahami sumber pengambilan kaidah fikih. Sumber pengambilan kaidah fikih itu apa? Al-Quran dan hadis. Tentang jual beli, apa dalilnya dalam Quran? Tentang sewa menyewa, apa dalam Quran dalilnya? Begitupun dalam hadis. Banyak contoh kaidah fikih ini, apa dalilnya, Qurannya apa, hadisnya apa. Nah, ini telah dikaji dalam buku saya, kaidah fikih muamalah, dalam jual beli, dalam ijarah, dalam gadai. Ada rujukannya, hadisnya atau Quran atau Qurannya. Mengetahui yang kemudian mengetahui hikmah dan rahasia fikih. Hikmah rahasia fikih adanya perbedaan pendapat para ulama, menjadikan rahmat. Adanya perbedaan pendapat para ulama itu jadi rahmat. Istilah ummati rahmah. Perbedaan umatku
Kata Rasulullah adalah rahmat. Fikih itu mewarnai perbedaan pendapat para ulama ketika menjelaskan, kemudian menetapkan sebuah hukum. Tidak dipersoalkan perbedaan tersebut karena ruang lingkupnya ada dalam domain ijtihad. Rahasia fikih, para ulama berbeda pendapat dalam persoalan tertentu, itu mencerminkan aroma fikih. Aroma fikih itu adanya perbedaan pendapat. Makanya ada kata-kata para ulama, barang siapa yang ingin mempelajari fikih maka dia harus siap menerima, dia harus siap mencium aroma fikih. Nah, itulah perbedaan pendapat, adanya perbedaan pendapat. Kemudian mengetahui peristiwa baru yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Dalam persoalan fikih, kaidah fikih muamalah, itu kita tidak terlepas dari adanya peristiwa hukum yang menyertainya, yaitu akad. Yang ada akad-akad bermunculan seiring perkembangan zaman. Akad-akad baru yang bermunculan seiring perkembangan zaman. Dengan adanya peristiwa tersebut butuh penetapan hukumnya yang berdasarkan pada kemaslahatan, keadilan, sebagaimana telah dibahas dalam karakter fikih muamalah tersebut. Selanjutnya, mampu memecahkan permasalahan hukum yang secara eksplisit tidak dijelaskan dalam Quran dan hadis. Apa maksudnya? Bila mana masalah tersebut belum tidak dijelaskan atau belum dijelaskan dalam Quran dan hadis, nah, para ulama di sini memecahkan hukum tersebut berdasarkan ijtihad masing-masing. Kalau dulu, kalau sekarang kan kolektif. Tentu jadi sandaran pokok umumnya adalah Quran hadis. Seperti dalam Quran, dan dalam Quran tidak disebutkan kan jual beli secara terperinci. Ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam hadis diperinci mana jual beli yang halal, mana jual beli yang haram. Jual beli yang halal apa saja, jual beli yang haram apa saja. Kemudian oleh para ulama diperinci lagi, terlebih apabila tidak ada dalam Quran dan hadisnya, diperjelas lagi oleh para ulama dengan menggunakan metode ijtihadnya masing-masing, dengan bersandar pada kaidah-kaidah umum dalam Quran dan hadis. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asbah wan Nadhair fil Furu'. Kemudian selanjutnya mengetahui asas-asas umum fikih. Asas-asas umum fikih itu seperti yang tadi telah dikemukakan, bercorak adanya perbedaan pendapat para ulama atau ikhtilaf. Asas-asasnya elastis, fleksibel, dinamis. Nah, itu masuk asas-asas umum juga. Asasnya merupakan produk ijtihad para ulama. Kemudian mengetahui kesimpulan yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Nah, ini ketika para ulama membuat sebuah kaidah fikih, termasuk kaidah fikih muamalah,
sebelumnya mengadakan penelitian terlebih dahulu, melihat permasalahan dalam kitab-kitab fikih yang terpencar-pencar. Kemudian para ulama menyimpul, membuat kaidah di fikih yang asalnya terpencar-pencar, kemudian disimpul menjadi rumusan kaidah fikih, untuk tujuannya untuk memecahkan permasalahan hukum. Itulah diantaranya manfaatnya. Kemudian selanjutnya akan lebih mudah menetapkan masalah hukum yang dihadapi. Tentu ketika kita menguasai, memahami kaidah fikih muamalah, akan mudah menetapkan permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan adanya kaidah fikih muamalah, setiap persoalan fikih muamalah insya Allah akan mudah dipahami, baik berlandaskan pada kaidah asasiyah yang 5 sebagaimana telah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya, maupun kaidah umum. Kemudian cabang-cabangnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam referensi kitab kaidah fikih Syafi'iyah Asbab wa Nadair Asyuyuti, karya Asyuyuti, begitupun Tajuddin Asyubki sama Asbab wa Nadair. Banyak cabang-cabang kaidah fikih yang berfungsi untuk menetapkan permasalahan hukum yang dihadapi apabila terjadi di masyarakat. Kemudian menjadi lebih arif dalam menerapkan fikih dalam waktu, tempat, dan keadaan yang berbeda. Sebagaimana telah disebutkan dalam karakter fikih muamalah sendiri, yang tidak terlepas dari waktu, tempat, zaman, adat. Nah, begitupun dalam kaidah fikih muamalah pun tidak terlepas dari hal tersebut. Kemudian dapat menjadi solusi dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab. Tentu ketika para ulama berbeda pendapat dalam persoalan tertentu, kita mau memecahkan permasalahan hukum, nah kaidah fikih jadi solusi, seperti hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Contoh kaidah fikih, keputusan hukum dapat menghilangkan perbedaan pendapat. Jika ada permasalahan, contohnya jika ada permasalahan di masyarakat terjadi tentang saksi misalnya, yang ini menolak saya, yang ini misalnya yang ini menolak untuk jadi saksi karena tidak pernah jadi saksi dalam hal akad jual beli tersebut. Dia menolak, belum pernah jadi saksi karena misalnya dia tidak pernah jadi saksi dalam jual beli tersebut. Kemudian yang lain mengatakan bahwa dia pernah jadi saksi dalam jual beli tersebut. Kemudian mengadulah kepada hakim. Hakim memutuskan permasalahan tersebut dengan data yang ada, dengan data yang kuat, tulisan atau ungkapan atau apa saja, rekaman. Hakim memutuskan bahwa dia adalah saksi yang betul, karena buktinya ada. Yang tadinya tidak mengakui, ketika hakim memutuskan permasalahan hukum itu bahwa dia memutuskan jadi saksi adalah benar, maka tidak mau harus dijadikan solusi pemutusan hakim tersebut. Itulah contoh-contoh perbedaan pendapat yang terjadi. Begitupun di kalangan para ulama madhab. Al-khurud minal khilaf mustahabun, ada kaidah fikih.
keluar dari perbedaan pendapat ulama adalah disunahkan, gitu, untuk mengambil pendapat yang merangkul, mencakup semuanya gitu. Kemudian dapat mengetahui rahasia-rahasia hukum Islam yang tersebut dalam kaidah fikih. Kaidah fikih, terutama kaidah fikih muamalah, mengungkap rahasia-rahasia hukum yang dikemukakan oleh para ulama, menjadi pijakan kita dalam menetapkan masalah hukum juga. Kemudian memiliki keluasan wawasan, dan jika berijtihad maka hasilnya akan mendekati kepada kebenaran. Tentunya ini dilakukan oleh orang yang berkompeten dalam permasalahan kaidah fikih muamalah. Tidak semua dituntut untuk melakukan hal tersebut. Ini khusus bagi orang yang mampu, kompeten. Untuk konteks sekarang ijtihadnya ijtihad jama'i, kolektif seperti fatwa MUI, komisi fatwa MUI. Kalau dulu kan individual. Kemudian dapat mengetahui metode ijtihad yang digunakan para ulama madhab fikih. Metode apa saja yang digunakan oleh para ulama ketika mereka menggunakan kaidah fikih? Metodenya karena dilandasi oleh dasar qiyas istishan. Seperti dalam persoalan jual beli mu'atoh sudah disinggung dalam bahasan fikih muamalah, diperbolehkan. Karena metode yang digunakan oleh para ulama adalah istishan. Imam Malik mengemukakan kullu ma yu'addu bai'an fahuwa bai'un. Apa saja yang dianggap yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu jual beli, maka dikatakanlah jual beli. Asalkan misalnya berlandasan pada kaidah-kaidah umum. Masyarakat menyebutnya jual beli, ya jual beli. Maro'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Tapi tidak segampang itu mengatakan ini berlandaskan kebiasaan masyarakat. Tidak seperti itu. Selama kebiasaan masyarakat tersebut berlandaskan pada dalil-dalil umum, tidak bertentangan dengan fikih Islam, boleh dijadikan panduan. Nah, inilah metode-metode jihad seperti itu yang dilakukan oleh para ulama. Ini yang lebih khusus dibahas oleh Imam Malik, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kebiasaan tersebut, seperti contohnya tadi bai'ul mu'atoh. Makanya kullu ma yu'addu bai'an fa huwa bai'un itu dikemukakan oleh Imam Malik dan Malikiyah. Kemudian dapat mengasah logika dalam menyangkapi fikih, terutama ketika mengungkapkan kasus tertentu dengan kaidah tertentu yang cocok. Ini pendapat saya ini. Ketika kita mempelajari kaidah fikih, terutama kaidah fikih muamalah, logika kita akan terasa, pikiran kita akan terasa, analis kita terasa ketika menghadapi persoalan yang belum dijelaskan oleh kaidah fikih oleh ulama terdahulu. Artinya ketika mempelajari kaidah fikih muamalah itu berkembang. Boleh jadi kita bisa membuat sendiri kaidah fikih muamalah yang oleh ulama belum disinggung, kita boleh juga membuat sendiri kalau mau seperti itu, asalkan memang belum pernah terjadi, belum pernah ada kaidah fikih tersebut. Karena kaidah fikih muamalah fleksibel, elastis, bisa berkembang seperti yang karakter fikih muamalah tersebut. Nah, itu saja para mahasiswa pertemuan kuliah kali ini. Apa saja referensinya? Referensinya buku saya kaidah fikih muamalah, Rosda Karya 2019, takan pertama. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tema yang lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.